Pemirsa Garut Express TV, ketemu lagi dengan saya, Uce Walet. Nah, saya sekarang berada di wilayah selatan Kabupaten Garut. Nah, sekarang saya akan ketemu dengan salah seorang tokoh yang mengajak saya untuk memanen jagung. Karena di tempat ini saya lihat sangat luas sekali kebun jagungnya. Saya akan langsung saja bertemu dengan Bapak Nurseno. Karena beliau sudah janjian dengan saya. Ayo. Gimana Siap, Pak Kak. kabarnya? Kabar sangat baik. Nah, pemirsa, ini dia sang petani mukti. Bisa. Beliau ini mengajak saya untuk langsung ikut ke kebun jagung miliknya dan ikut memanen, Pak. Iya, panen. Emang berapa luas sih? 10 hektar ya? 10 hektar. Ya. 10 hektar. 10 ya? Ya, 10 hektar. Dan sangat fenomena. 10 panen 10 hektar dari sudut memanen, dari sudut misteri terjadinya buah dan hasil buah itu sangat misteri. Dan itu mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut Kang Uce bersama Ibu Lurah tuh ada. Oh, ada Ibu Lurah juga. Ada Ibu Lurah Tegal berarti Gede, ada. Bu Kades ya? Bu Kades, Berarti dari ya. sini kita langsung ke Kades, ke saung saja. Saung, Oke, saung saja kita lihat cara panen, cara memanen dan memaksimalkan hasil panen, baik buah ataupun cangkang. Pak Nurseno barusan mengajak saya untuk langsung ke tempat ataupun kebun memanen, Pak. Ya. Aduh, udah nggak kuat saya ingin ikut panen, Pak. Ayo, ayo bisa ikut berangkat. Ibu Lurah sudah di sini. Ibu Kartika Ernawati. Kenalkan, ini Ibu Lurah Tegal Gede, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut. Ini Pak RW setempat. Ini Pak Iji, Komandan Keamanan di sini. Ini Kang Pen, LPM. Ya, alhamdulillah beliau sudah di sini menyambut panen warganya. Yang memang Kang Uce pantas untuk dipublikasikan untuk sebuah semangat spirit bagi yang lainnya mungkin ya. Ibu Lurah begitu. Jadi nanti kalau masalah produk bicara lagi dengan saya. Kalau masalah menyangkut masyarakat dan pemerintahan mungkin Ibu Lurah lebih Sama Ibu Kades. Ibu Kades. Iya, Ibu Kades. Lurah Kades sama kan? Sama. Ibu Ernawati. Kartika Ernawati. Iya, aduh habis nama Erna sama Kartika banyak sih. Tapi cuma disatukan ya Ibu Kartika. Begitu Kang Uce. Oke. Ya, siap. Rupanya di tempat ini sudah terbilang komplit nih dari Komplit. semua unsur, dari unsur pemerintahan desa juga ada ya. Jadi menyambut panen raya rupanya. Panen raya yang memang ini semua pihak. Pihak PTP Perkebunan Condong membantu tanahnya untuk dikelola oleh masyarakat sebagai kemitraan mungkin Bu Lurah ya. Lalu ini dari pemerintah ada bantuan pupuk dan bini. Jadi kami masyarakat mengelola sebuah manfaat dari PT setempat dan pemerintahan setempat menjadi sebuah panen raya yang sangat Hebat. mucekil. Amin. Bu Lurah ya yang bilang hebat. Bu Lurah ya. Amin. Bu Lurah lo yang bilang hebat lo. Iya. Ya. Iya, hebat. Dengan mungkin fakta-faktanya bisa diperlihatkan dan ini belum seberapa Bu. Iya. Itu baru secuil dari 10 hektar. Hasilnya sudah segini Bu. Alhamdulillah ya. Ya, berkat keberanian Ibu, memimpin kami gitu kan. Iya, berkat kebaikan juga PT Condong gitu. Dan juga ini Pak RW yang mengelola masyarakat di sini. Ini cap jempol semua. Kang Uce. Oh, cap gini, jempol gini. semua. Iya, semuanya bersama-sama menyatu dan menjadi sesuatu. Jadi ada kerjasama. Ada kerjasama dengan masyarakat. Dan ya ini juga masyarakatnya pekerja keras semua. Jadi kami yang terpencil sudah waktunya tidak dipencilkan lagi. Amin. Tolong didukung jalan kami mungkin ya. Karena lihat produknya, bagaimana ini leweng remak jadi
sesuatu yang dahsyat begini. Ya, Ekonomi masyarakat menambah ya, meningkat. ekonomi masyarakat menambah. Bayangkan dari sudut honorarium, Bu ya, kita belajar tidak borong. Borong berarti ancur-ancuran. Ya. Tapi bagaimana kita seperti UMR berapa di Garut? Kita Sekitar. 1.400.000 sekian lah. Dibagi 30 hari berapa? Enggak jam 50. Ya berapa? 42 sekian lah. Ya. 42 sekian lah. Iya. Di sini 50. Sudah melebihi ya. Udah melebihi pemerintah. Iya, Bu. betul. Berarti kan kami berani, Bu. Ya. Kami berani Betul, memberikan betul, lebih dari betul, yang betul. telah ada, Ya. di mana kita tidak melihat SDM. Itu yang 40 sekian itu akademisi ya, lulusan SMA gitu kan. Kadang-kadang ya setengah sarjana atau tidak segitu UMR. Betul. Ini kami tidak lihat akademisi, yang penting masyarakat kami Ya. kita lebihkan. Itu mungkin dari Oke. sementara. Habis dari sini kita kemana? Dari sini lihat Oh, produk, lihat lihat hasil produk, panen. hasil panen, lihat cara mengemas. Jadi kami tidak ada yang dibuang, tidak. Kami panen berestetika. Artinya begini Kang Uce, jangan sampai daun-daun cangkang-cangkang atau daun-daun Pasang jagung ya. di jagung itu dibuang begitu saja. Ternyata itu kan kita lihat ada manfaat Ada untuk keuntungan ya. keuntungan. Nambah keuntungan. Kalau untung, aduh, Penghasilan. Iya, penghasilannya itu bagus. tidak nomor satu lah. Kadang-kadang habis oleh ongkos, Bu. Tapi bisa Tapi memanfaatkan. nah, bagaimana itu punya manfaat lebih dengan produk lain seperti pakai wajit gitu Iya. ya. Angleng, Nanti ya. Kang Angleng, Bu Lurah, nanti Bu Lurah bisa lihat sendiri produk apa, bahwa kami memberi pelajaran, artinya ini pun berguna gitu. Kalau masyarakat kan inginnya umumnya Iya, aja. iya, betul. Kami berani beda untuk sesuatu yang lebih baik lagi untuk masyarakat, untuk pemerintahan, dan untuk kemitraan perusahaan-perusahaan di sekeliling kami juga gitu. Begitu saja, saya mau lihatin. Silakan Ya, produknya. boleh ya, saya? Boleh. Dan ini belum 10% pun yang dipanen sudah segini dari seluruh. Ya, jadi kami melapor juga ke Ibu Lurah bahwa jagung itu kan masalah komoditi internasional, popcorn ya. Jadi bukan komoditi sembarangan gitu, Pak Cici. Ini satu badul kebun kita ini, Bu Lurah, ya, ada 490 biji, ya, dari satu badul. Jadi sebuah ternyata wilayah kita wilayah yang sangat potensial, yang perlu oleh Ibu Lurah sebagai ibu kami terus dilindungi keberadaannya, ya. Dan ini menjadi contoh bagi yang lainnya agar yang sama-sama memiliki kesuksesan dan profit seperti ini. Dan satu hal Ibu Lurah, kami harganya sudah berbeda dengan cara penanganan berbeda, dari cara penanaman, dari cara pemeliharaan dan konsep panen yang berbeda, ya kami dihargai 2 kali lipat dari harga umum. Ya, ini real. Alhamdulillah Ya. ya. Jadi kita kadang berhasil panen tapi tidak berhasil memasarkan. Gitu. Nah, sekarang kami sudah sampai memiliki harga spesial. Ya kita tidak bisa sebut harga, tapi 2 kali lipat dari harga yang standar. Dan itu kontrak, Bu Lurah. Kontraknya ada di saya. Ya, bukan hanya wacana. Ya, bukan hanya wacana. Begitu. Betul.
biasa masyarakat di Desa Tegal Gede ini mereka bisa berkebun dengan cukup luas dan mereka rata-rata berkebun jagung, tapi mereka itu menggarap di lahan milik PT Condong. Nah, saya pengen tahu nih kejelasan tentang kontrak atau perjanjian seperti apa nih antara masyarakat dengan pemilik tanah. Di samping saya sudah ada penguasa Desa Tegal Gede, Bu Kades. Bu Kades, saya mau nanya nih, ini kan lahan ini cukup luas yang digarap oleh masyarakat. Ini berapa luas sebetulnya? 264 hektar kalau nggak salah ya, sekitar itulah. Dengan penggarap warga masyarakat kami Tegal Gede 200 orang kurang lebih, terdiri dari 7 kelompok petani. 7 kelompok petani. Penggarap lahan HGU PT Condong, Desa Tegal Gede, Apteling, Cisonggong. Alhamdulillah lah gitu untuk sekarang ini ya warga bisa bercocok tanam di wilayah Apteling Cisonggong milik PT Condong. Dengan ada perjanjian minimal 3 tahun, maksimal sampai ini bisa ditanami oleh pihak PT Condong, dan jikalau itu masih bisa dan masih layak dicocok tanam oleh warga masyarakat, pasti itu akan dilaksanakan masih tetap bercocok tanam. Jikalau itu sudah tidak memungkinkan, insya Allah saya sebagai kepala desa tarik mundur masyarakat agar supaya tidak bercocok tanam kembali di daerah PT Condong, khususnya Apteling Cisonggom. Berarti ini masyarakat menggarap legal betul ya, tidak Iya. tidak melanggar peraturan ya. Jadi tidak. sudah ada perjanjian sebelumnya. iya. Baik itu perjanjian dari pihak penggarap ke ketua kelompoknya masing-masing, terus tembusan ke kami sebagai kepala desa, dan alhamdulillah kami sudah ada kontrak perjanjian sama pihak PT Condong. Alhamdulillah kami pihak desa dengan pihak perusahaan kondusif. Nah, ternyata para petani ataupun penggarap di lahan HGU milik PT Condong ini tidak ilegal ya. Tidak. Mereka sudah mendapat izin sebelumnya dari pihak desa yang mewakili masyarakat tentunya, ini mengadakan kontrak ya, Iya. selama 3 tahun ke depan. Dan kalau memang ini sudah tidak bisa ditanami lagi karena ada tegakan milik perusahaan, tentunya masyarakat sudah siap undur diri ataupun mundur ya. Iya, kalau menurut saya bukan kontrak ya, perjanjian. Kalau kontrak itu harus ada mungkin pemasukan, ini mah tidak, jadi perjanjian. Jikalau masih memungkinkan dan ini lahannya masih kosong, belum digarap oleh pihak PT Condong, nah itu kesepakatannya. Bahkan sudah ada waktu yang ditandatangani oleh pihak kami, juga pihak warga masyarakat dan ketua kelompoknya itu masing-masing. Oke, penjelasannya cukup dimengerti Bu ya. Mudah-mudahan semua para penggarap petani dari masyarakat Desa Tegal Gede ini bisa sukses Amin. menanam jagung ini. Bu, terima kasih Bu. Iya. Silahkan lanjutkan dan saya mau lihat-lihat dulu Ya, siap. proses panen. Iya. Bila selama ini flying fox itu biasa digunakan oleh manusia ataupun masyarakat yang berwisata alam, tetapi di tempat ini ternyata jagung pun ikut flying fox. Itu adalah teknik yang digunakan oleh pemilik lahan untuk mengantarkan hasil panen dari tempat di pemanenan sampai ke saung ini. Ini mereka menggunakan kawat ini, jadi di sana dikemas pakai karung, lalu didorong ke arah bawah dan sampai lagi. Jadi itu menghemat tenaga.
kita tanyakan saja langsung sama yang punya ide cemerlang ini. Ini Ya, ini ya Kang. ide ini awalnya dari mana yang bisa dapat ide seperti ini? Kita pertama tidak gampang panen itu. Hasil sama panen kurang-kurangnya cerdas bisa habis oleh biaya panen, ya Kang Uce. Maka kita mulai panen dari, saya perintahkan Pak Mandor untuk panen yang lebih ujung, yang lebih susah. Ternyata hasilnya, hasil untuk mengangkut dari yang ujung sampai ke tempat ini, kita hitung 3 kali lipat biayanya dari hasil panennya, itu 3 kali dari biayanya gitu. Nah, disitulah kita mulai ada ide gitu. Ide kenapa kita tidak memanfaatkan kontur tanah pertanian ini yang berbukit, sehingga kami coba dan kami harus merasa harus berani mencoba walau ini sesuatu yang tidak umum, belum pernah. Ya inilah hasilnya luar biasa. Hasilnya Luar biasa, luar biasa Kang Uce. Karena apa? Kalau bayangkan 500 meter orang harus manggul setengah kintal, ya. Itu paling sehari cuma bisa dipaksakan 5 rit lah, 5 bulak balik, hanya 5 karung, hanya 2 kintal setengah, sedangkan bayarannya aja udah 50.000 gitu kan. Nah, tapi dengan pakai ini, Kang Uce dan tim Garut Express TV lihat, dari sana, dari puncak ke sini hanya memerlukan 10 detik. 10 detik. Yang harusnya dicapai seperempat jam begitu. Ternyata idenya cukup cemerlang. Menghemat waktu, Menghemat tenaga, menghemat tenaga, menghemat biaya, dan waktu panen itu biaya dan tenaga juga. Tenaga juga itu luar biasa. Sangat luar biasa. Manusiawi. Oke. Tapi saya penasaran, apa ingin naik ke atas. Boleh ya saya lihat ke atas ya? Oh boleh, Oke. boleh Kang. Nanti Boleh, saya mau bagaimana? lihat proses panen, pengemasan di atas sana, terus cara mengantarkannya lewat tip seperti ini nih, pakai kawat flying fox. Ya, Harus dituruti. langsung saja nanti Ya, saya mau silakan. langsung ke atas saja. Ya. Silakan. Nanjak. Walaupun jalannya cukup menanjak, tapi saya tetap semangat. Saya akan menuju ke bagian atas kebun jagung ini dan saya pengen langsung melihat proses pemanenan hingga proses apa namanya tadi, pengantaran hasil panen ini yang menggunakan flying fox tadi ya. Ayo. Wah, lumayan juga pemirsa, cukup jauh dan bikin keringetan. Tapi tidak ada hasil yang maksimal kalau kita nggak mau capek dulu ya. Seperti sudah kelihatan nih, dimana para petani lagi panen jagung. Kita lanjutkan saja. Wah, Pak, kan? Ya, ya. Masih beres kan? Bayangkan. Aduh, capek ya? Besar. Capek. Tapi saya sekarang berhasil sampai di atas bukit yang
bukit ini disulap menjadi kebun oleh warga. Nah, saya akan ikuti proses panen dari mulai panen sampai cara mengantarkannya melalui bentangan kawat ini. Pak, boleh saya ikut manen, Pak? Silakan, silakan. Ayo. Silakan. Ini belum yang panen ini. Pak, ayo kita kaitkan ini sama katrol itu, Pak. Iya, coba. Up. Nah, kalau tadi saya melihat jagung ini melayang Iya. melalui kawat ini, Pak ya. Sekarang saya yang akan melakukannya. Iya. Ayo, Pak, kita kerja sama, Pak. Iya, iya. Ya. Yang bawah, ready. Nah. Oh, sudah kali tak. Kesabet. Tahan, Pak. Ya, Pak, ya, Pak, ya, Pak. Ya, Pak. Iya. Iya. Tahan. Iya. Iya. Nih. Gung, siap-siap, Gung. Meluncur, Gung. Kita luncurkan. Up. Awas tambangnya, Pak. Oh, tolong terus kita ada. Iya, ya cukup kuat. Wah, tolong kah? Siap. Kita luncurkan. Duh. Saya tadi sudah keliling-keliling dari atas kebun jagung ini, dan saat ini waktunya saya pamitan tentunya ke punya kebun. Ya, sekarang kita tanya-tanya dikit lagi ya. Ini dia. Masih nungguin tetap kerja. Harus setia ke pekerja. Gini, Ya. Kang Uci. sebelum saya pamit, Ya, ya, sebenarnya saya masih ada penasaran. ya. Tadi saya belum sempat ngomong-ngomong banyak karena Betul. belum melihat. Fakta yang ada. Iya. Nah, setelah saya udah ke lapangan ternyata wah memang betul. Iya. Luas tempatnya sampai saya capek nyampe atas. Ya, ya, Nah, betul. Ini sedikit, Pak. Ya, Ini kira-kira nih ya, dalam prediksi ini ya, atau dalam hitungan kasar ya. betul. Ini dalam lahan sekian ini, seluas ini kira-kira dapat berapa banyak nih jagung, berapa ton? Gini Kang Uce ya. Jadi berdasarkan fakta yang ada, ini kami kebetulan teranugerahi jagung yang begitu besar-besar ya. Ukuran super dan ukuran biasa. Super dan biasa ini 1:4 Kang Uce. Satu yang 4 besar, satu kecil gitu. Terlihat ini kan super semua ini. Ini super semua, dan itu yang kecilnya hanya ada beberapa bungkus saja. Nah, yang seperti super ini nih ya. Jadi
Jadi atas dasar prediksi itu setelah ditimbang-timbang minimalnya Ya. minimalisnya ya 10 ton per hektar kami dapat. Jadi kalau dikalikan dengan luas lahan 100. 100 ton. Ya, itu minimalnya aja kan. Pak, berapa duit itu, Pak? Duit mungkin kita masih perlu kerja keras. 100 ton. 100 ton. Ya, 100 ton. Itu banyak itu. Jadi ini Ya, berkebun jagung itu tidak main-main. tidak Serius pemirsa, serius. harus dengan hati. Harus dengan hati. Dengan hati. Nah, ini salah satu hal yang patut dicontoh nih ya. Semangat, kerja keras, Iya. hasilnya pun oke lah ya. Oke. Oke, ya. Betul. Ini lahan segini nih digarap berapa orang? Ini Yang pekerjaan di sini berapa orang? pekerja di sini antara 20 25 lah, tapi 20 itu kan kadang-kadang ada yang keluar masuk juga. keluar ya? masuk. Jadi 20 aja. 20 ya. 20 Oke. ya. Pekerja 20 orang, Ya. dapatnya 100 ton. Yang 20 orang dapat penghasilan. Ya. Yang bosnya pun dapat penghasilan. Pasti. Wah, itu. Oke lah, tunggu saya. Ya, ya. Kami sih. Saya ucapkan terima kasih Ya. sudah mengizinkan saya melihat-lihat proses panen di sini. Oh ya, sama-sama. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa berjumpa Garut lagi. TV. Ya. Terus apa namanya bisa panen lagi. Ya. Tapi kalau boleh nanti Ya. bukan hanya panen nih, saya Apa? pengen lihat pas dari awalnya nih penggarapan lahan nih. Oh, boleh. Oke. Boleh. Sekali Kang lagi, Ucil. Ya. sekali lagi terima kasih Ya. sudah diizinkan saya keliling kebun milik Ya. Bapak Nur Seno SP Utama ini ya. Saya langsung pamit pulang aja nih Oh, kayaknya. ya. Baik. Lihat hal yang lain juga. Ya. Oke. Terima kasih Salam Pak. sama teman-teman Mudah-mudahan GTV. makin sukses, Amin. Ya. panennya bermanfaat. Amin. Oke. Untuk nusa dan bangsa. Iya, tentunya. Oke, mangga Pak. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sudah tayangan kita kali ini. Saya Uce Walet bersama seluruh kru Garut Express yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Mudah-mudahan tayang ini tentunya bisa bermanfaat.